Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat udara yang terbuka ini, segar, cerah, mendung-mendung tapi segar sekali ya, cerah nih ya. Ini secerah dengan hati kita dipertemukan di halaman kampus Duta Bangsa Wonogiri sekaligus Resto Bali, rumah Bali Resto. Alhamdulillah, ini menjadi rumah kita bersama untuk menikmati sajian-sajian kuliner yang khas. Nanti sebentar lagi akan kita buktikan kenikmatan kita sebagai orang yang imun, orang-orang yang menunaikan puasa. Itu akan diberikan oleh Allah dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama nginda iftar, ketika kita berbuka, ketika kita secara jasmani itu merasakan bagaimana kerongkongan kita yang dulunya kering, setelah beduk maghrib berkumandang kita bisa minum dan makan. Itulah yang pertama substansi dari puasa, yaitu menahan lapar dan dahaga. Kemudian menahan syahwat, segala keinginan yang terkait dengan libido seksual kita tahan, kita kendalikan, karena bila tidak dikendalikan maka ini bisa berdampak sistemik terhadap perjalanan kehidupan kita, sehingga kita menahan diri dari makan, minum, dan syahwat, sehingga kita akan mendapatkan Allah kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian. Itu nikmat yang pertama, yaitu secara jasmani kita buktikan dan dibayar tunai oleh Allah. Kenikmatan itu kita rasakan. Hari ini kita free mendapatkan udara dan matahari. Sebagian belahan dunia mungkin sangat sulit untuk mendapatkan udara segar karena polusi udara sangat luar biasa, menjadi ancaman bagi makhluk atau manusia di belahan bumi tertentu. Tapi kita diberikan udara yang sehat, yang segar, yang fresh, yang itu semuanya memberikan daya dan kekuatan kepada kita sekalian. Ketika udara itu merasuk kepada hidung kita, kemudian masuk ke paru-paru, maka akan menjadi suatu energi, berkolaborasi dengan nutrisi dan gizi yang ada, akan mengantar darah kita aktif berputar di semua sekujur badan kita. Tetapi bila gumpalan darah yang ada pada diri kita itu terhenti, maka berarti ada sumbatan-sumbatan yang tidak bisa berjalan, dan itulah menjadi dari nikmat menjadi suatu derita, menjadi problematika yang bila kita konversikan dengan atau kita bayangkan seseorang yang berbaring di rumah sakit karena kondisi kesehatan, tentu banyak biaya yang harus disiapkan untuk mengatasi itu semuanya. Namun Allah berikan kepada kita kenikmatan, kesegaran, dan berbagai rasa yang akan kita dapatkan ketika kita berbuka. Itulah kebahagiaan yang pertama bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua bagi orang-orang yang berpuasa adalah inda liqa rabbih, ketika seorang hamba ini berjumpa dan bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Kita saja yang di dunia ini bertemu dengan Sang Pencipta melalui sholat, yaitu sholat sebagai mi'rajul mu'minin, sebagai cara satu komunikasi langsung. Tidak ada sekat, tidak ada perantara, kita langsunglah memohon kepada Sang Pencipta untuk segala apa yang kita inginkan di dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga ketika kematian itu datang, maka semuanya itu akan terputus. Hanya 3 hal yang akan terus mengalir dari perjalanan sejarah manusia. Yang pertama adalah amal-amal soleh yang kita tebarkan, yaitu sodakoh jariyah. Sodakoh itu maknanya luas sekali.
bisa berupa materi, baik itu yang terkait dengan sandang, pangan, papan yang kita distribusikan, yang kita bagikan kepada yang lain. Semakin kita ikhlas di dalam berbagi, maka semakin nikmat dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita berbagi dengan perasaan yang tidak ikhlas, ini justru menggerogoti jiwa kita karena terasa sesuatu yang mengganjal di dalam jiwa dan spiritualis kita. Tapi dengan kita berbagi, apa saja yang kita bagikan, maka kita akan nikmat. Apa saja yang keluar dari diri kita, itu adalah suatu kenikmatan. Mungkin bisa dibayangkan semua indera kita yang ada pada diri kita ini mengeluarkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang nikmat. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah nikmat duniawi, atau bahkan menjadi nikmat surgawi yang kelak akan diberikan oleh Allah hanya kepada hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Tapi kalau kebahagiaan di dunia ini semuanya tidak dikategorikan. Muslim, non-muslim, kafir, munafik, musyrik, orang yang berbuat dolim, semuanya sama, diberikan kasih sayang oleh Allah. Tapi ketika kehidupan akhirat, hanya orang-orang terpilihlah, itulah yang dengan password mukmin, yang hanya bisa masuk ke zona akhirat itu. Maka jamaah rahimakumullah, para hadirin, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Direktur, dan para dosen, tenaga pengajar dan tenaga edukasi di kampus Duta Bangsa ini. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu yuntafa'u bih. Peran-peran yang dimainkan oleh Universitas Duta Bangsa ini adalah memerankan peran-peran untuk distribusi, untuk transformasi ilmu pengetahuan yang itu menjadi amal soleh. Ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi bekal bagi generasi untuk bisa berperan aktif dalam peradaban kehidupan. Dengan ilmu, maka kehidupan akan tercerahkan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kuasailah ilmu pengetahuan. "Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka kuasailah dengan ilmu. "Wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi." Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, kuasailah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mereka, kita semuanya akan bisa berdiri sama tinggi dan mendapatkan kemakmuran dan keberkahan dari ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah generasi yang soleh dan solehah. Ini adalah pahala yang akan terus mengalir dari setiap diri yang mempunyai generasi pelanjut, anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Waladun solihun yada'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tentu anak soleh adalah anak yang menjaga nama baik orang tuanya, nama baik alma maternya, nama baik kampusnya, nama baik keluarganya, nama baik komunitasnya, nama baik perkumpulannya, sehingga dia senantiasa membuahkan perilaku yang soleh dan soleha. Jamaah para rawuh yang kami hormati, ada rumus keberuntungan hidup yang kita bisa ambil rujukannya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanur irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Rumus keberuntungan hidup yang pertama adalah rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah kebaikan agar kita happy enjoy in your life, agar kita hidup nikmat di dalam kehidupan ini. Maka dengan kita rukuk ini adalah tidak lepas dari dalam kita beribadah kepada Allah, kita menundukkan diri. Ibadah dalam Islam itu sangat lengkap ya, dari takbiratul ihram sampai salam ini adalah menunjukkan suatu nilai-nilai kehidupan yang
peribadatan dan suatu pengabdian yang tunduk dan tulus kepada Allah. Dalam aktivitas kita harus senantiasa vertikal dan horizontal. Vertikal adalah mendekatkan diri kepada Allah, bahwa orientasi goal yang ingin kita capai adalah keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk meraihnya tidak boleh kita membuat kerusakan atau membuat kedoliman di dalam kehidupan kita. Maka hubungan sosial harus dijalin dengan baik sehingga tetap terjaga akhlak yang terpuji, serta berusaha sekuat tenaga mengikis, menghindari dari akhlak yang tercela, karena itu akan mencelakakan diri kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Jadi kita berusaha melakukan kebaikan dalam perjalanan hidup ini akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, dari 1 kali, 10 kali, dan kelipatannya hingga 700 kali, bahkan tak terhingga kenikmatan yang kelak akan kita petik. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan akan dibalas setimpal, seimbang dengan kejahatannya, maka mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Kelak di akhirat nanti tidak ada orang yang didolimi sedikit pun. Siapa saja akan mendapatkan balasan dari kebaikan, kreativitas, amal solehnya maupun kreativitas kejahatannya, semuanya 50-50 akan dibalas. Tidak ada yang didolimi. Maka kalau kita punya kecerdasan spiritual, karena kita punya kecerdasan intelektual, tentu kita akan memilih dan memilah dan menyaring dari aktivitas kehidupan kita yang senantiasa membuahkan madu dan royal jelly, manfaat. Bukan sebaliknya, yang kita lakukan kejahatan berakibat kepada racun dan berakibat kepada kesengsaraan diri kita sekalian. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik apabila kita senantiasa konsisten dalam beramal yang terbaik, yaitu amal soleh. Saya kira itu beberapa poin rumus kebahagiaan hidup, keberuntungan. Kita selalu ruku, kita selalu sujud, kita selalu sembahyang dan berbuat, menebar pesona kebaikan di mana saja, bersama siapa saja, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Marilah kita mohon kepada Allah, semoga majelis pertemuan ini menjadi majelis pertemuan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala kenikmatan dan kemudahan dalam segala urusan, diberkahkan segala usaha dan ikhtiar, bisnis-bisnis yang kita selenggarakan, yang diselenggarakan, yang dijalankan, program pendidikan yang kita selenggarakan, semoga berjalan dengan baik, menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara, dan menjadi warga negara yang baik, berkontribusi menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah majelis pertemuan ini majelis yang penuh berkah. Perjumpaan kita penuh rahmat. Di awalnya penuh dengan kenikmatan yang Engkau anugerahkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan perpisahannya adalah keberuntungan dan kesuksesan kita masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan oleh Selamat datang untuk beserta keluarga yang kami